Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, barakah dan pertolongannya kita diberi oleh Allah sehat afiat. Mudah-mudahan sehat afiat zahir dan batin, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi nikmat yang sangat sangat agung, sangat sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang insya Allah dengan dua nikmat inilah kita akan bisa menggapai kesuksesan dan kejayaan hidup di dunia ini hingga di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Islam yang merupakan nikmat yang paling agung tadi, itu akan membawa kepada kita kesuksesan dunia dan akhirat. Dan kita akan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran-ajaran Islam, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Islam ini ya untuk boleh menyelesaikan semua problematika kehidupan kita. Kehidupan yang kita alami secara pribadi, kehidupan yang kita bersama-sama family, kehidupan yang bersama dengan masyarakat, dan kepada bangsa dan negara, dan bahkan hingga nanti di akhirat kita akan membawa tata cara Islam ini akan menghadapi berbagai macam problem itu dengan mudah dan akan diberi jalan keluar dengan cepat, dan justru problem itu akan menjadi manfaat bagi kita. Problem bisa mendatangkan manfaat apa? Mendatangkan pengampunan dosa, menaikkan derajat, dan akan mendatangkan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang boleh menghadapi problem itu dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Nah, luar biasa. Sekarang saya akan sampaikan apa basic yang mesti kita miliki di dalam rohaniyah kita atau batiniah kita di dalam menghadapi segala macam problem yang saat ini kita hadapi kah atau yang akan datang akan kita hadapi hingga nanti akhir hayat kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa kita pasti akan diuji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ini merupakan pernyataan Rabbul Alamin yang mengatakan sungguh-sungguh kami akan coba, kami akan uji kalian. Bisyai'in minal khauf, sedikit saja rasa kekhawatiran, rasa takut dalam menghadapi hidup ini, akan rasa takut di dalam menghadapi hari, rasa takut dalam menghadapi ekonomi, rasa takut dalam menghadapi kesehatan, ada rasa takut dalam hidup ini. Entah takut apakah yang akan mengganggu batiniah kita sehingga kita akan gundah, kita akan depresi menghadapi rasa takut ini. Ujian dari Allah. Syai'in minal khawfi wal ju' akan kita diuji oleh Allah dengan kelaparan, wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Ya, kekurangan harta benda karena susah cari kerjaan atau karena dapat kerjaan tapi hasilnya kurang, ya kita terlilit hutang, ya apabila hutang yang
harus kita ansur bayar tiap-tiap bulan, yang padahal kita tidak memiliki gaji yang cukup untuk membayar hutang itu. Wal naqsi minal amwali wal anfusi, kita ditinggal kematian orang-orang yang kita cintai, ya entah mungkin datuk kita kah, atau ayah kita, atau ibu kita, atau istri kita, suami kita, pasangan kita, anak kita, ditinggal kematian dari orang-orang yang kita cintai. Wa naqsi minal anfus, apa namanya, anfusi wa thamarat, dan kekurangan dari uh, buah-buahan, ya, kurang vitamin kan isinya buah-buahan. Tapi Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang apabila mereka ditimpa musibah seperti itu, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan bahwa kami ini miliknya Allah dan kami nanti akan kembali kepada Allah, ya. Maka orang yang diberikan itu, ola ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan uh, rahmat dari Allah Ta'ala, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jalan yang benar di dalam menghadapi problematika. So, kita mengetahui bahwa tidak akan lepas di dalam kita hidup di dunia ini dari problem-problem itu. Ya. Siapapun, ya, kalau kita tanyakan satu persatu dari orang yang mendengarkan uh, suara saya saat ini dan orang di luar sana yang tidak mendengarkan suara saya saat ini, pasti mereka akan curhat, artinya menyampaikan dalam hatinya tentang problematika yang saat ini dihadapi. Mesti punya, mesti kita punya problem. Apapun problem kita, wallahu a'lam. Nah, bagaimana kita menghadapi problem tersebut menurut Islam? Maka kita harus punya basic batiniah dalam kita menghadapi itu. Apa itu? 4 hal basicnya. Yang pertama, ya, dasar utama yang harus kita miliki adalah kita harus yakin, ya, bahwa problem yang datang menimpa kita ini merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Ini merupakan kehendak dari Allah Ta'ala. Jadi kita harus sadar itu. Ini takdir Allah. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu kehendak Allah yang sudah kita yakini, maka kita harus pahami, kita harus ridho. Yang kedua, kita harus ridho, ya. Ridho itu kita rela hati, kita senang hati menerima dari problem itu. Kenapa kita harus ridho terhadap problem itu? Karena datangnya dari Allah. Dan siapa itu Allah? Allah itu adalah Tuhan yang maha kasih sayang kepada kita. Tuhan yang maha pemberi pada diri kita. Tuhan yang maha melindungi kita. Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangannya Allah itu segala kebaikan dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Berarti tidak keluar dari tangan Allah kecuali kebaikan. Tidak ada keluar dari keputusan Allah kecuali kebaikan. Walaupun kebaikan yang datangnya dari Allah itu tidak mesti sesuai dengan harapan kita. Ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kita terima itu dengan ridho, ya. Kemudian karena itu dari Allah yang Maha Rahman Rahim. Kemudian yang ketiga adalah kita mesti husnudzon, ya. Kita mesti berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka juga dengan hamba-hamba Allah. Kenapa kita berbaik sangka dengan Allah? Karena
Kan Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pasti di balik dari problematika kita itu ada hikmah, ya, ada hikmah yang besar. Ada apa namanya, hal-hal yang di balik itu yang luar biasa yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, kita akan diampuni dosa dengan sebab problem itu, kita akan diangkat derajat. Karena ada derajat yang Allah akan angkat diri seseorang itu, ya, tembusannya bukan kita beribadah, bukan kita bersedekah, tetapi kita harus tebus untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi itu dengan kita diberi problem oleh Allah. Ya, kalau kita diberi problem oleh Allah dan kita sabar dalam menghadapi problem itu, nah, derajat yang besar itu Allah akan berikan kepada kita. Jadi ada yang seperti itu. Tidak bisa dibayar satu derajat tertentu yang Allah sediakan untuk kita dengan ibadah kita, dengan sedekah kita, atau dengan hal-hal kebaikan kita. Tapi kita harus bayar, mengalami ujian dengan problematika itu. Maka baru kita Allah akan angkat derajat kita. Maka kita harus husnudzon dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah. Dan apabila kita berbaik sangka dengan Allah menghadapi problem itu, ya, konsekuensinya kita harus juga berbaik sangka dengan hamba Allah. Jangan sekali-kali kita salahkan orang. Oh, gara-gara orang itu saya sakit. Oh, gara-gara orang itu saya miskin. Oh, gara-gara orang itu saya itu begini, saya ini begitu. Sudah, kita lupakan itu. Yang jelas ini takdir Allah, ini kehendak Allah. Dan kehendak Allah terbaik untuk saya. Karena Allah sayang dengan saya. Allah cinta dengan saya. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Maka pasti Allah akan berikan kepada saya pengampunan dosa, tingkatkan derajat, dan diberi pahala dari problematika itu. Jadi itu, kita harus yakin. Yang kedua, kita harus ridho. Kemudian kita harus berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah barulah kita akan bisa melaksanakan makna sabar. Ya, makna sabar yang Allah kehendaki tadi, wabasyiris sabirin, itu berberilah kabar gembira orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar. Orang sabar itu adalah orang yang dia bisa terima tadi itu. Dia yakin itu datangnya dari Allah. Dia berrela hatinya dengan ridho. Kemudian dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap kondisi problem yang dihadapi. Kemudian dia berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah basic yang harus kita miliki secara batiniah kita dalam menghadapi problematika. Kemudian setelah itu, ya, ini sudah basic, kita bangun di atas basic tadi, ya, terhadap foundation yang ada tadi itu dengan apa? Dengan langkah-langkah yang dituntunkan oleh Islam di dalam menyelesaikan problematika. Apa itu langkah-langkah yang harus kita lakukan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, seperti yang pernah saya sampaikan tempoh hari, wasta'inu bisabri wassalah fa innaha lakabiratun illa al khashiin. Kita harus hadapi dengan sabar dan kita hadapi dengan salat. Sabar dengan maknanya kita berpuasa, ya, salat dengan maknanya kita melaksanakan ibadah salat, ya, ibadah salat. Bisa salat wajib dan juga kita bisa salat hajat, ya, dalam kita menghadapi itu. Ya, kita puasa di siang hari, malam harinya kita menjalankan salat tahajud dan kita salat hajat. Kemudian adalah kita yang ketiga, ya, adalah kita mengumpulkan semua amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah taala akan bisa menyelesaikan problematika dalam kehidupan kita. Karena semua permasalahan yang kita hadapi, ya, semua permasalahan yang kita hadapi itu adalah akan diselesaikan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sampaikan bahwa
kita dapat rezeki bagian dari rahmatnya Allah, kita dapat jodoh bagian dari rahmatnya Allah, kita dapat keturunan bagian dari rahmatnya Allah, kita dapat kesehatan bagian dari rahmat Allah, kita hidup tenang bagian dari rahmat Allah, kita meninggal dunia husnul khatimah dengan rahmatnya Allah, kita nanti bebas dari siksa kubur bagian dari rahmat Allah, masuk surga bagian rahmat Allah, dan bebas dari siksaan api neraka juga bagian dari rahmatnya Allah. Maka beramallah dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Amalan apakah yang akan bisa mendatangkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya? Adalah tiga hal diantaranya. Yang pertama adalah kita harus perbanyak sedekah, berbuat baik. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu maknanya adalah perbuatan baik yang paling baik adalah menyantuni orang lain dengan bersedekah dengan orang lain, ya. Bersedekah dengan orang lain. Dan sedekah yang paling bagus adalah memberi makan kepada orang yang it'amut ta'am, memberi makanan-makanan pokok kepada orang-orang yang kekurangan, kepada orang-orang yang kesusahan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat itu adalah mendatangkan rahmat. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat yang dibarengi ya dengan kemuliaan. Nanti kita dapat rahmatnya Allah yang banyak dengan salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita salat sebelum salat asar 4 rakaat itu juga mendatangkan rahmat karena Rasulullah bersabda, "Man shalla qabl asri arba'an rahimallahu mar'an man shalla qabl asri arba'an." Semoga Allah rahmati kepada orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Didoakan Rasulullah untuk kita dapat rahmat. Maka kita salat qabliyah asar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, insyaallah kita akan dapat rahmat, dapat rahmat-rahmat Allah taala. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menyelesaikan problematika kita? Harus banyak bertobat dan banyak istighfar. Karena problematika yang kita hadapi ini, ya entah sakitkah, atau mungkin karena kesempitan rezekikah, atau mungkin kita gundah gulana, sedih, susah, dan sebagainya, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka kita harus bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, perbanyak kita bertobat, terutama dalam sujud kita, dalam makhir lail, waktu-waktu sahur itu ya, karena itu dipuji oleh Allah ya, wa fi ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mereka ketika di waktu sahur mereka banyak istighfar, ya. Yastaghfirun, mereka beristighfar. Maka kita beristighfar yang banyak. Kita baca, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Hamba bertobat, ya Allah, terhadap mata hamba yang banyak dosa. Hamba bertobat, ya Allah, terhadap lisan hamba yang banyak dosa. Hamba bertobat, ya Allah, terhadap telinga hamba yang banyak dosa. Hamba bertobat, ya Allah, terhadap tangan hamba yang banyak dosa. Hamba bertobat dan mohon ampun, ya Allah, terhadap kaki hamba yang banyak dosa. Hamba bertobat, ya Allah, dan mohon ampun, ya Allah, terhadap perut hamba yang banyak dosa. Terhadap pikiran hamba yang banyak dosa. Terhadap hati hamba yang banyak dosa. Terhadap perbuatan hamba yang hamba sengaja atau tidak sengaja. Yang lahir maupun yang batin, ya Allah. Hamba bertobat, ya Allah. Kita nangis. Kita sebut dosa-dosa kita banyak. Mohon ampun kepada Allah. Menangis, ya. Kepada Allah Ta'ala. Dengan istighfar yang banyak. Maka dengan istighfar yang banyak tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yumditkum bil amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan berikan harta benda dengan berlimpah insyaallah, dan Allah akan berikan keturunan, dan Allah memberikan kita rezeki dengan diturunnya hujan rahmat Allah taala. Kemudian kita tidak lupa juga kita harus meminta ampun, meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Karena ada dosa kita ini dengan manusia, bukan hanya dosa dengan Allah Ta'ala. Maka mintalah maaf kepada ibu, mintalah maaf kepada ayah kita, mintalah maaf kepada pasangan kita,
Kalau istri minta maaf kepada suami, kalau suami minta maaf dengan istri, kalau anak-anak minta maaf dengan orang tua, minta maaf kita juga dengan paman kita, dengan makcik kita, dengan bucik kita, ya, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Kita minta maaf kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang mungkin kita membuat interaksi pada kita, minta maaf, ya. Dengan kita bertaubat kepada Allah dan meminta maaf insya-Allah kepada manusia yang ada di sekitar kita dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi ini, insya-Allah ya pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan berkah, Allah akan turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan kita bermanja-manja dengan Allah, ya, bermanja-manja dengan Allah. Allah itu senang kalau kita manja dengannya. Allah itu senang sekali kalau kita bermanja. Tapi kalau kita ini kadang-kadang kalau bermanja dengan manusia, walaupun dengan ayah kah, dengan ibu kah, atau dengan pasangan kita, kadang-kadang pasangan kita atau ayah dan ibu kita dia punya masalah sendiri juga. Kalau orang Indonesia mengatakan lagi tidak mood orang itu, lagi tidak mood. Jadi hatinya kurang selesai, hatinya ada sesuatu masalah. Sehingga kalau kita bermanja-manja sama dia, maka dia pun kadang-kadang, "Ah, saya sendiri punya masalah, kenapa kamu seperti itu?" Maka kita tidak diberi muka yang manis ya, tapi kita diberi muka yang masam kepada orang tersebut. Ya, karena orang itu baru punya masalah, baru punya pikiran. Tetapi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah bermuka masam istilahnya. Allah tidak akan tolak kita. Allah welcome. Allah ya yabsutu yadahi bil nahari liyatuba musi'il lail wa yabsutu yadayhi bil laili liyatuba musi'in nahar. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala itu membuka tangannya lebar-lebar, kedua tangannya lebar-lebar di siang hari. Untuk apa? Untuk menerima hamba-hamba yang pendosa di malam hari. Berbuat dosa yang banyak di malam hari, Allah buka tangannya lebar-lebar di siang hari. Mari hambaku, kau mau datang di hadapanku, silahkan. Aku akan ampuni dosa-dosamu. Apabila kamu bertobat denganku dengan sebenar-benar tobat. Mari hambaku, kau punya masalah apa? Aku ini dekat denganmu. Aku akan memberi rahmat kepada. Ujibu da'wat da'i dada'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, kata Allah. Sungguh aku akan terima, aku akan ijabahi, akan kabulkan daripada permintaanmu. Allah membuka tangannya lebar-lebar juga di malam hari. Untuk apa? Untuk menerima hamba-hamba pendosa. Arti hamba-hamba yang banyak dosa di siang hari. Bagaimana kalau hamba-hamba itu tidak pendosa? Ya, hamba-hamba itu adalah hamba yang taat, hamba yang ini. Allah lebih lagi buka tangannya. Hamba-hamba yang berdosa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang malam hari kembali kepada Allah dengan bertobat, Allah akan buka. Kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu ketemu Allah, rindu mendekati Allah Subhanahu wa taala, bergerak kita hanya satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kita dengan satu hasta. Kita mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita satu depa. Dan apabila kita mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan berlari-lari menyambut kedatangan kita dalam berjalan kaki itu. Sungguh betapa rahmatnya Allah luas untuk kita. Betapa kasih sayang Allah luar biasa untuk kita. Ya, maka bermanja-manjalah kepada Allah. Jadikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, jelas Allah itu lebih dari ibu kita, Allah lebih daripada ayah kita, Allah lebih dari siapapun yang ada di alam semesta ini. Allah lebih sayang dengan kita, Allah lebih cinta dengan kita. Jadi yang pertama kali yang harus kita report terhadap semua problematika yang kita hadapi, kecil atau besar, itu harus Allah yang pertama kali.
Karena sebenarnya Allah itulah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ya. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi kita ini seringnya Allah kita ini uh, kita nomor 2 kah, nomor 3 kah, nomor 10 kan, nomor berapakah, ya kita ini sombong kadang-kadang. Seolah-olah kita bisa, mampu menyelesaikan masalah kita. Ya, entah dengan sendiri kita, atau kita minta bantuan fulan, faltan, siapa. Setelah itu tidak bisa, tidak ada jalan, buntu, baru kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Justru yang pertama kali begitu kita punya masalah itu kita harus ingat Allah. Karena Allah lah yang akan menyelesaikan masalah. Allah lah yang berkuasa dan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar untuk itu. Maka begitu kita punya apapun, kita sakit, kita punya duit, kita punya sedih atau susah apa, punya masalah apa, langsung kita, apalagi kalau laki-laki ya pergi ke masjid menuju rumahnya Allah. Nabi SAW, idza hazamul amr yahra'u ilal masjid. Rasulullah ini kalau punya masalah selalu datang ke masjid, langsung datang ke masjid karena rumahnya Allah. Kalau kita datang ke rumahnya Allah, kemudian kita meminta sama Allah, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu malu hambanya yang datang ke rumahnya, padahal Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyayang, pulang dengan tangan hampa. Allah malu. Allah malu. Sedang kalau kita datang kepada manusia saja yang dia adalah pemurah, dermawan, kemudian kita menyampaikan permasalahan kita, kita akan diberi sama orang itu. Apalagi pemberian kita yang kita hajatkan itu kecil. Apalagi dengan Rabbul Alamin, kita datang ke rumahnya, kita berwudu, kemudian kita pakai pakaian yang baik dengan wangi-wangian, menuju ke rumahnya dengan ikhlas, kemudian kita mengagungkannya dengan takbir, dengan berdiri, dengan ruku, dengan i'tidal, dengan sujud, dengan lama-lama nangis, tobat, minta sama Allah terus. Nyampaikan pasti Allah akan selesaikan masalah kita dengan mudahnya, ya, dengan mudahnya, dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi itu. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanja-manjalah dengan Allah. Jadi yang betul-betul begitu kita punya masalah yang selalu kita ingat hati kita adalah Allah. Dengan cara yang saya katakan tadi itu. Ya mudah-mudahan bisa diingat, bisa diulang nanti apa yang saya sampaikan. Insya Allah Allah SWT akan memberikan kepada kita jalan yang paling mudah, paling cepat, dan kita akan jaya, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.